Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Lisan, Warta Jemaat GKI Pahlawan Minggu 24 Januari 2021. Kebaktian pada hari ini Minggu 24 Januari 2021 dilayani oleh Bapak Pendeta Ciko Quidlim. Yang kedua, diberitahukan bahwa anggota jemaat dan simpatisan tetap dapat memberi persembahan syukur berupa kolekte, persembahan bulanan, dan lain-lain dengan cara transfer ke rekening gereja CIMB Niaga Magelang atas nama Gereja Kristen Indonesia Pahlawan, nomor rekening 705 835 419 400, atau berupa amplop yang dimasukkan ke dalam kotak di kantor gereja setiap hari pada jam kerja. Bagi anggota dan simpatisan yang mengalami kesulitan untuk memberi persembahan dengan cara tersebut di atas, dapat juga menyerahkan kepada koster gereja atau majelis jemaat yang datang ke rumah-rumah secara berkala. Demikian warta lisan. Warta selengkapnya dapat saudara baca dalam warta jemaat yang sudah dikirim melalui grup WA GKI Pahlawan Magelang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan yang berbahagia, hari ini kita datang beribadah untuk memuliakan Tuhan yang telah berkarya di tengah gerejanya dan kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita juga mau menyerahkan diri kita pada pendampingannya agar kita terus menjadi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Melalui ibadah hari ini, kita diajak untuk menilai kembali seluruh kehidupan yang telah kita jalani dengan bercermin pada nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kehidupan yang dikehendaki Allah. Dengan berdiri, kita menyambut Tuhan dengan nyanyian Terpujilah Allah. Dapatkanlah
Kebaktian ini terjadi oleh karena pertolongan yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang hari ini telah memanggil kita untuk bersama-sama datang beribadah kepadanya. Kita juga bersyukur karena untuk itu Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Sehingga pada hari ini kita dapat memasuki minggu yang keempat pada bulan Januari. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjalani kehidupan yang benar di tengah-tengah dunia. Kehidupan yang benar itu akan terjadi jikalau kita mau mendengar dan taat pada firman-Nya. Setiap orang pasti punya penilaian atas dirinya sendiri. Entah kita menilai diri kita sendiri begitu tinggi atau sebaliknya kita menilai diri kita dengan rendah. Sebagai orang percaya, seharusnya nilai diri kita dan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hanya kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Tuhan berfirman di dalam Mazmur 8 ayat 2 sampai 10 demikian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, dan bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
tunjukkan saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Semua yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mau bercermin dari firman Tuhan ini, maka kita sadar saudara bahwa kita telah berbuat dosa kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk mengakui dosa kita dan meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa dan saudara diberikan kesempatan secara pribadi untuk terlebih dahulu mengaku dosa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh penyesalan karena dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dosa-dosa yang tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin saja kami bisa menyembunyikannya dari sesama kami. Kami malu ya Tuhan, karena di tengah-tengah kasih yang Tuhan berikan kepada kami, kehidupan kami tidak berkenan kepadamu. Sekarang kami datang mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Kami menyesalinya. Kami memohonkan belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami yang berdosa ini diampuni. Dan biarlah kami dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan kami, agar kehidupan kami berkenan kepadamu. Ya Bapa, kasihanilah kami dan ampunilah kami yang sudah berdosa ini. Dan sekarang kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi petunjuk dalam hidup kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Karena itu kami mohonkan berkat-Mu, pimpinan-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik dan dengan jelas. Dan tolonglah kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, supaya hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekarang kami arahkan hati dan pendengaran kami kepadamu,
berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 1 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya ingat ada beberapa kali pengalaman ketika pada suatu saat majelis jemaat memutuskan untuk melibatkan seseorang anggota jemaat untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja, dan kemudian majelis menghubungi orang tersebut. Ketika orang itu dihubungi, maka jawaban yang disampaikan pada waktu itu adalah, "Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, jangan saya, yang lain saja." Saudara, inilah yang disampaikan kepada majelis ketika ada orang-orang diajak untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Tidak mampu, tidak bisa. Entah ini adalah alasan yang sesungguhnya atau cuma alasan untuk menghindar dan kemudian menolak. Secara pengalaman ini mengajar kita tentang sesuatu sebetulnya, yaitu soal bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Secara ada orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam hidupnya. Ada orang-orang yang mempunyai keunggulan dibanding dengan orang lain. Ada orang-orang mungkin dia punya kekayaan, mungkin dia punya kepandaian, atau mungkin dia punya jabatan, dia punya kedudukan.
Dia punya kelebihan secara fisik, misalnya dia kuat, dia sehat, atau dia ganteng, dia cantik. Ada orang-orang yang punya kelebihan atau keunggulan dibanding dengan orang lain, kemudian menilai dirinya sendiri itu begitu tinggi. Menilai dirinya sendiri itu rasanya lebih daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, dan memandang orang lain berada di bawahnya. Orang ini kemudian menjadi sangat percaya diri bahwa dia bisa, dia sanggup, dia mampu untuk melakukan apa saja. Jadi ada orang-orang yang karena kelebihan-kelebihan yang dia punya dalam hidupnya, lalu kemudian dia menilai dirinya sendiri begitu tinggi. Ada bahayanya, saudara-saudara. Bahayanya adalah bahwa kemudian orang itu bisa menjadi orang yang tinggi hati, bisa menjadi orang yang sombong. Karena ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain, maka dia mendapati dirinya punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Tetapi saudara-saudara, sebaliknya ada orang yang ketika dia merasa tidak punya apa-apa, ketika dia merasa miskin, ketika dia merasa tidak punya kemampuan, ketika dia tidak pandai, ketika dia tidak punya kedudukan atau jabatan, atau mungkin ketika dia tidak punya kelebihan secara fisik, dia tidak sehat, dia tidak kuat, dia tidak cantik, dia tidak ganteng, dan lain sebagainya, maka orang ini menilai dirinya sendiri begitu rendah. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya orang yang lemah, saya orang yang kecil, saya orang yang bodoh, dan lain sebagainya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Walaupun mungkin dia punya kelebihan, walaupun dia punya kemampuan, tetapi karena dia menilai dirinya sendiri begitu rendah, begitu kurang, dia menjadi tidak percaya diri. Orang-orang seperti ini kemudian minder. Apalagi ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya tidak punya yang seperti orang lain punya. Saudara, inilah diri kita. Bagaimana kita seringkali menilai diri kita sendiri, entah kita menilai diri kita sendiri begitu tinggi di hadapan orang lain, atau kita menilai diri kita begitu rendah dibanding dengan orang lain. Seringkali penilaian diri kita ini sangat terkait dengan lingkungan kita, sangat terkait juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita menilai diri kita juga menurut apa kata orang. Apa sih kata orang tentang saya? Itulah keberadaan kita. Tetapi saudara, berkaitan dengan hal ini, sekarang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka ada pertanyaan yang patut untuk kita renungkan. Kalau kita berada di hadapan Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa nilai diri kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan suruh menilai kita, kira-kira nilai kita berapa? Kalau kita memperhatikan misalnya dengan model kehidupan yang kita jalani sekarang ini sebagai orang percaya, dengan cara kita beribadah, dengan cara kita melayani, dengan cara kita berdoa, dengan cara ketaatan kita kepada firman Tuhan dan lain sebagainya. Seandainya Tuhan harus menilai diri kita, dan penilaiannya ini misalnya dikasih angka 1 sampai 10, 1 itu sangat kurang dan itu sempurna, kira-kira nilai diri kita di hadapan Tuhan itu berapa? Berapa nilai kita di hadapan Tuhan? 10? 9 atau di bawah 6? Kurang sekali. Coba kita renungkan, seberapa sih sebetulnya bernilai kehidupan kita di hadapan Tuhan? Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca
dari Injil Markus pasal 1. Saudara, di sini ada kisah ketika Tuhan Yesus tampil ke hadapan orang banyak. Sesudah dikatakan Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Nah, misi dari Tuhan Yesus ketika dia tampil ke hadapan orang banyak itu adalah mengabarkan Injil, pekabaran Injil. Dia memberitakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan karena kerajaan Allah itu sudah dekat, maka dia mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya supaya mereka bertobat dan percaya kepada Injil. Saudara, yang namanya kerajaan Allah itu adalah sebuah keadaan, sebuah kondisi di mana Allah itu menjadi raja. Jadi akan datang waktunya di mana Allah itu menjadi raja atas umatnya. Nah, kalau Allah itu menjadi raja, maka di situ Allah ditinggikan, Allah itu dimuliakan. Allah sebagai raja, dia ditaati, dia diikuti. Dan kita adalah umatnya, warga kerajaan Allah itu. Sebagai warga kerajaan Allah, maka kita patut untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, kalau kita mau menjadi warga kerajaan Allah, yang menjadikan Allah itu sebagai raja, maka itu harus dimulai dengan pertobatan dan iman kepada Tuhan. Dengan bertobat, maka kita menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Kita warga negara kerajaan Allah. Nah, kalau kita adalah bagian dari kerajaan Allah itu, maka yang berlaku dalam hidup kita sekarang adalah bukan nilai kita sendiri, bukan menurut kata orang lain. Tetapi ketika kita berada di dalam kerajaan Allah, di mana Allah menjadi raja yang patut untuk dimuliakan, maka yang berlaku adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah di mana Allah itu ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ini adalah orang percaya yang sudah menjadi warga kerajaan Allah, maka yang berlaku seharusnya adalah penilaian Tuhan. Nilai-nilai kerajaan Allah yang berlaku atas kehidupan kita. Lalu selanjutnya di sini ada kisah tentang pemanggilan murid-murid yang pertama. Dikatakan di sini ada 4 orang yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya yang pertama. Mereka semua mendapatkan panggilan yang sama. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka dikatakan di situ ada 4 orang yang dipanggil, dan ternyata ke-4 orang ini memberikan respon yang luar biasa atas panggilan itu. Yaitu apa? Dikatakan Simon dan Andreas itu sedang menebarkan jala, sedang menangkap ikan, sedang mencari nafkah. Tetapi begitu Tuhan memanggil untuk dia ikut dan masuk dalam kerajaan Allah itu, dikatakan dia segera meninggalkan jalanya. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes. Ketika dia sedang membereskan jala di perahu, Tuhan memanggil dia, dikatakan mereka segera ikut dan meninggalkan ayahnya Zebedeus bersama orang-orang upahannya. Ini respon yang luar biasa dari para murid. Ketika Tuhan memanggil mereka untuk ikut Tuhan dan masuk dalam kerajaan Allah, menjadi penjala manusia, maka dikatakan mereka segera ikut. Saudara, dari respon ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran seperti ini. Yang pertama, kalau para murid begitu cepat responnya untuk mengikut Tuhan, ini artinya mereka betul-betul percaya kepada Yesus. Lawang waktu itu Tuhan Yesus belum begitu terkenal kok. Belum populer kok, belum banyak melakukan mujizat. Mereka sendiri bahkan mungkin tidak pernah kenal Yesus sebelumnya. Tapi ketika mereka merespon panggilan itu dengan segera mengikuti Yesus, itu artinya mereka betul-betul percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa dengan mengikut Tuhan Yesus dan kemudian meninggalkan segala sesuatu, mereka mengarahkan hidup kepada Tuhan Yesus, mengarahkan hidup kepada pekerjaannya, dan mereka tidak lagi mengarahkan hidup kepada apa yang mereka miliki. Jadi ketika orang sudah mengikut Tuhan, masuk menjadi bagian dari kerajaan Allah itu, maka fokus hidupnya bukan lagi nafkah, bukan lagi keluarga, bukan lagi harta dan lain sebagainya, tetapi mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah, maka sekarang ketika mereka menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka yang berlaku atas hidup mereka adalah nilai-nilai kerajaan Allah itu. Mereka tidak boleh lagi mementingkan diri mereka sendiri. Kalau mau menilai diri mereka sendiri, atas penilaian mereka sendiri, mereka itu tidak mampu kok. Mereka cuma nelayan dengan pendidikan yang kurang, dengan pola hidup yang tidak baik. Tetapi ketika mereka menjadi warga kerajaan Allah, mereka menjadi begitu bernilai, menjadi penjala manusia, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika orang berada dalam kerajaan Allah, yang berlaku adalah nilai-nilai kerajaan Allah, bukan lagi nilai atas dirinya sendiri. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan juga panggil kita supaya kita ini datang kepada Tuhan, masuk menjadi warga kerajaan Allah, di mana kita dalam hidup kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, karena Dia adalah Raja kita, meninggikan Tuhan, mentaati semua titahnya, semua perintahnya. Dan itu terjadi ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan sekarang, ketika kita sudah menjadi orang yang percaya, sudah menjadi warga kerajaan Allah itu, maka yang harusnya berlaku dalam hidup kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah itu. Nilainya apa, saudara? Nilainya adalah bagaimana dalam hidup kita memuliakan Dia. Dimanapun kita berada, kita meninggikan Dia. Yang namanya nilai kerajaan itu adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang taat kepada apa yang Dia firmankan, apa yang Dia titahkan kepada kita. Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih, ya kita hidup di dalam kasih. Ketika Tuhan mengajarkan supaya kita hidup sukacita di dalam Dia, bersukacitalah. Itu nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Mari saudara, sebagai orang yang percaya, kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah itu. Saya ingin menyampaikan kembali kisah kehidupan yang terjadi pada seorang yang bernama John Sung. Saudara, dia adalah seorang pekabar Injil yang luar biasa. John Sung ini dilahirkan di Cina. Dan dia tumbuh sebagai seorang anak yang pandai. Bahkan jenius. Dia sangat pandai sekali. Karena kepandaiannya itu, saudara, maka kemudian dia mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Amerika. Dia masuk perguruan tinggi yang terkenal di Amerika. Dan karena dia jenius, karena dia pandai sekali, maka dia bisa menyelesaikan studinya dalam waktu yang sangat cepat. Misalnya, kalau orang sekolah harus sampai 10 semester untuk meraih gelar sarjana, maka dia cukup menyelesaikannya hanya 3 semester saja. Kepandaiannya membuat dia sangat terkenal sampai diberitakan di koran-koran. Dan itu adalah bidang ilmu fisika, kimia, matematika. Luar biasa pandai dia. Sehingga bukan hanya 1 gelar, tapi dia mendapatkan beberapa gelar,
bukan hanya S1 tapi sampai meraih gelar S3, doktor, gelar tertinggi itu. Dia punya beberapa gelar yang membuat dia menjadi sangat terkenal, menjadi populer, dan karena itu dia mendapatkan keuntungan, juga termasuk keuntungan secara materi. Dia kaya raya dengan keberadaannya itu. Nah, satu kali ketika dia dalam perjalanan pelayaran menuju ke Amerika untuk kembali melanjutkan studinya supaya bisa menambah ilmu dan kemudian mendapatkan gelar kembali, dalam perjalanannya itu saudara, dia merenung betapa dia sangat bernilai di hadapan manusia. Dengan gelarnya, dengan kepandaiannya. Tetapi yang menjadi perenungan dia pada waktu itu adalah seberapa dia bernilai di hadapan Tuhan. Kalau orang menilai dia begitu tinggi dengan segala yang dia punya dalam hidupnya, bagaimana nilai dia di hadapan Tuhan? Dia merasa malu. Ketika dia membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dia membaca kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di situ ada seorang anak kecil yang membawa makanan. Dan dari anak kecil ini Tuhan melakukan mujizat sehingga semua orang bisa mendapatkan makanan. Perenungan dia adalah, kalau anak kecil ini bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang sudah dia berikan untuk Tuhan, sehingga kehidupannya menjadi bernilai bagi Tuhan. Dia merasa malu, rasanya nol, tidak ada sesuatu yang bisa dia berikan, yang sudah dia berikan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin orang menilai dia begitu tinggi, tapi mungkin saja di hadapan Tuhan dia nol. Apa yang dia lakukan kemudian? Dia mengambil ijazah-ijazah yang dia punya dan membuangnya ke laut. Dengan mengatakan, apa artinya nilaiku di hadapan manusia begitu tinggi, tapi nilaiku di hadapan Tuhan begitu rendah. Lalu dia pulang dan kemudian dia bertekad untuk memuliakan Tuhan. Dia masuk sekolah teologi, dia menginjili, dia memberitakan firman Tuhan kemana-mana, sampai katanya juga dia pernah ke Magelang ini. Luar biasa. Saudara, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, biarlah kehidupan kita menjadi bernilai di mata Tuhan. Ketika kita hidup bukan lagi menurut ukuran-ukuran manusia, penilaian-penilaian manusia, bukan lagi apa kata saya, apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang diri kita. Sekalipun mungkin tidak banyak hal yang bisa kita lakukan, namun yang kecil itu bisa menjadi berharga juga untuk Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita hidup di dalam nilai-nilai yang baru. Dan nilai-nilai yang baru adalah nilai-nilai kerajaan Allah, di mana dalam hidup kita, kita memuliakan Dia, kita mentaati apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal.
sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk masuk di dalam kerajaan Allah, untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah yang sudah datang itu. Karena pertobatan dan iman kami kepada Tuhan. Dan sekarang Engkau juga mengutus kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu di mana kami memuliakan Tuhan, mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan, kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami yang baru atas dasar nilai-nilai kerajaan Allah itu. Bapa, kami ingin berdoa untuk kehidupan kami bersama sebagai gereja Tuhan. Ya Tuhan, sampai saat ini kami belum dapat beribadah kembali bersama-sama, berkumpul menjadi satu di gedung gereja. Tetapi kami mau tetap percaya dan belajar dari situasi ini, untuk tetap dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh syukur, penuh penyerahan diri, dimanapun kami berada, apapun keadaan yang kami alami. Kami tetap dapat bertumbuh, kami tetap menjaga kehidupan iman kami, agar iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi penghambat bagi kami, biarlah kami boleh tetap hidup di dalam persekutuan, kesaksian maupun pelayanan kami, dan tidak melemahkan semangat kami untuk terus boleh memuliakan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka. Jamahlah mereka, tolonglah mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara kami yang lanjut usia, berkatilah kehidupan mereka dengan iman yang kuat. Sekalipun secara fisik mereka lemah, tapi biarlah mereka tetap kuat di dalam iman mereka kepadamu. Mereka yang bergumul oleh karena persoalan-persoalan yang berat, oleh karena dampak pelbagai hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan menjadi sumber berkat dan pertolongan buat mereka. Bagi saudara kami yang undur, Tuhan panggil mereka supaya mereka boleh berbalik kembali kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Pada masa pandemi yang masih terjadi sekarang ini, dan mungkin saja telah membuat kami menjadi takut dan khawatir. Ya Tuhan, biarlah kami tetap boleh percaya dan beriman kepadamu. Kami tetap berharap dan menantikan pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini boleh dipulihkan. Kami berdoa ya Tuhan, bersegeralah menolong kami, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh berlalu, dan kehidupan kami boleh dipulihkan kembali. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Tuhan juga memberkati mereka yang terlibat dalam pelbagai upaya untuk menangani penyakit ini.
para tenaga kesehatan. Tuhan memberkati supaya mereka boleh dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka yang diberikan hikmat dan kepandaian oleh Tuhan, biarlah mereka terus boleh bekerja menjadi alat Tuhan untuk menemukan penangkal bagi penyakit ini. Kami berdoa untuk masyarakat kami, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang tetap peduli satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati, memberikan hikmat sehingga segala sesuatu boleh dikelola untuk kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk masyarakat dunia ini, biarlah segala pengalaman ini akan mengajar kami untuk terus mencari Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami di masa depan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, berikan kami kekuatan, kesehatan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah, supaya kami terus boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun keberadaan kami, sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kalian, marilah kita menyatakan syukur atas semua berkat yang telah kita terima lebih dahulu dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita, maka kita pun mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita kumpulkan persembahan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya, Ia menjaga dan ku taruhkan hingga hari
marilah kita berdoa. Bapa Tuhan yang setia di saat kami tidak setia, Bapa yang selalu mengasihi kami walaupun kami tidak mengasihi kadang-kadang. Bapa, terima kasih atas berkat yang kami terima hari demi hari, yang selalu setia pada kami kasih-Mu Bapa. Terima kasih saat kami sakit Engkau tengok kami, saat kami lelah Engkau menguatkan kami, saat kami dalam bahaya Engkau terus memberikan penyertaan, dan berkat-Mu sangat melimpah. Kalau kami sebutkan satu persatu Tuhan, kami tidak bisa menyebutkannya. Saat ini karena kami telah Engkau berikan berkat-Mu itu, dan berkat yang paling besar adalah penebusan atas dosa-dosa kami. Oleh karena itu kami mempersembahkan dari berkat yang Engkau telah berikan Bapa pada pagi hari ini. Terimalah Tuhan, sucikanlah. Dan kami berdoa bagi yang mengolah persembahan ini Bapa, biarlah Engkau berikan hikmat sehingga bisa mengelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami serahkan persembahan kami ini dan persembahan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.